Hello, dengan Bang Review di sini. Pokopet. Jadi aku nggak habis pikir ya. Speknya bahkan wujud bodinya nyaris identik dengan si Redmi Pad Pro. Tapi harganya doi ini malah lebih murah. Ada yang tahu kenapa? Silahkan komen ya. Aku belum nyobain si Redmi Pad Pro sih. Aku pengen jajal, pengen minjem ke Xiaomi malah dicuekin ya. Ih gitu banget sih. Yang pasti doi ini harganya lebih murah 300.000 kalau dibandingin sama si Redmi Pad Pro. Ya mending beli ini aja lah, harganya lebih murah, speknya podo. Dari fisik beda di ini ya, ketersediaan warna sama tulisan Poco di sebelah sini. Aku megangnya kebalik tuh dari tadi. Dan begini kelebihan dan kekurangannya full reviewnya si Pokopet. Tablet 12 inch dengan harga yang menarik. Desainnya tipikal tablet zaman now lah. Bagian belakang seolah-olah ada dua kameranya, tapi jangan ketipu ya. Ini yang bawah ini merupakan flash. Jadi kamera belakang cuma ada satu. Dan ngomong-ngomong soal kamera ya kayak biasa lah. Kayak tablet pada umumnya nawarin kapabilitas kamera yang tidak menarik. Namun secara overall hasil jepretannya masih lumayan sih. Nggak jelek-jelek amat. Portrait mode nggak ada, kalau night mode ada sih. Tes kameranya si Pokopet. Tes 1 2 3 3 2 1 tes. Build quality dan material bodinya termasuk bagus ya. Ini aluminium unibody. Tapi bagian belakangnya gampang kotor. Dan terasa solid ya. Aku remat-remat tidak ada flex pada bodinya. Dan yang namanya tablet ukuran 12 inch tentu lebih nikmat kalau ditemenin sama keyboard. Ini keyboardnya ya, sama juga stylusnya. Namanya Smart Pen. Terus kedua aksesoris ini nawarin harga yang masih reasonable sih, cukup terjangkau. Jadi kedua aksesoris ini kudu dikoneksikan ke ini ya, ke Bluetooth-nya sang tablet. Smart Pen-nya di luar ekspektasi. Aku kira bakal ecek-ecek, ternyata sangat responsif dan fluid ya buat nulis-nulis, gambar-gambar, doodling. Latensinya gercep, gripnya nyaman. Dan aku udah jajal gambar ala kadarnya ya. Ya aku demen handwriting recognition-nya reliable. Aku nulis kayak gini dan tulisanku dapat dirubah ke bentuk teks dengan akurat. Padahal tulisan tanganku nggak banget ya, nggak rapi ya. Acak adut ya, mungkin aku kudunya dulu kuliah di kedokteran aja kali ya. Overall aku happy sama kemampuan coret-coret Smart Pen-nya, buat penggunaanku udah sangat memadai. Terus di sini terdapat dua tombol ya pada Smart Pen-nya ya. Yang tombol pertama yang di atas sini, pada aplikasi Mi Canvas kepake buat ngehapus. Dan bila dipencet terus ditahan pada home akan bertindak sebagai shortcut untuk membuka aplikasi Mi Canvas. Jadi Mi Canvas ini kepake buat gambar. Tombol yang kedua bila ditahan akan memunculkan menu untuk ambil screenshot kayak gini. Terdapat opsi untuk coret-coret pada hasil screenshotnya juga. Terus bisa di save pastinya. Kemudian battery life Smart Pen-nya klaimnya kalau dibuat untuk nulis secara terus-menerus atau gambar atau apalah bisa tahan up to 12 jam. Yang rada disayangin paling Smart Pen-nya ini kagak magnetik sehingga kagak bisa ditempel di bagian samping tabletnya ya. Dan ini kan Smart Pen-nya bundar jadi ya kalau ditaruh ya mesti gelinding ya. Ada tempat buat naroknya sih via keyboardnya ini ya, tinggal ditempel aja tapi menurutku kurang estetik. Kan lebih keren kalau magnetik ya, snap gitu ya. Dan andai kan via Smart Pen-nya ini ada fungsi misalnya remote shutter ya, kayak di tabletnya Samsung misalnya ya. Buat selfie tinggal dipencet, buat foto tinggal dipencet tombolnya ini tentu bakal lebih aksesibel lagi. Semoga dikasih update pada aplikasi kamera kedepannya ya. Habis itu keyboard cover. Jadi keyboard covernya ini magnetik ya, magnetik maksudnya ditutup terus dibuka bakal nge-unlock layarnya. Ini bobotnya sekitar 450 gram, build quality-nya baik, terus permukaannya ini smooth ya,
ala-ala leather gitu. Permukaan keyboardnya nggak gampang kotor, tapi kalau permukaan covernya sedikit cepat kotor. Sayangnya koneksi fisik tablet ke keyboardnya nggak pakai magnet, jadi kudu di snap-snap pada bagian ujungnya sini ya. Ya nggak masalah sih sebenarnya, malah lebih kuat. Tapi lagi-lagi ya jadi kurang praktis dan kurang estetik. Terus pada bagian samping sini terdapat switch on off kecil banget ya, untuk ngidupin dan matiin keyboardnya. Jadi keyboardnya ini tentu kudu dicas. Battery life klaimnya up to 59 jam bila dipakai untuk ngetik terus-menerus. Ya terbilang awet. Sensasinya buat ngetik nyaman. Ngetik ngawur. Jadi jarak travelnya pas sehingga enak banget buat ngetik ngebut, ngetik sambil merem juga bisa ya. Karena aku udah pro soalnya kalau ngetik ya, nggak perlu ngeliat keyboardnya. Move on ke sektor layar. Jadi layarnya ini 12 inch ya. Resolusinya juga 2K. 2.5K. Ukuran 12 inch tentu lega buat dipakai ngetik, browsing, nonton, ngegame. Tapi ngegame kegedean sih ya sebenarnya. Enaknya pakai controller kalau gamenya supported. Ya untuk tablet aku sebenarnya memang prefer layar 12 inch ke atas sih daripada 11 inch. Lebih lega, lebih gede tentu lebih nikmat. Dan ini refresh rate-nya juga 120 Hz. Nyaman juga di mata berkat sertifikasi TUV yang ada. Bahkan udah support Dolby Vision kepake buat nonton high quality content dari Apple TV atau Prime Video misalnya. Namun tingkat kecerahannya cuma 600 nits, which is menurutku kurang optimal buat standar Dolby Vision. Terus beralih ke performa ya, ditenagai Snapdragon 7S Gen 2. Skor-skor benchmarknya sebagai berikut, Antutu tembus di 540 ribuan, termasuk ya kenceng lah di kelasnya. Buat navigasi sana-sini, user interface-nya overall lancar, mau multi-window dengan mudahnya bisa dieksekusi oleh app-app yang supported via 3-dot menu di atas sini. Sehingga kita bisa buka 2 multi-window, sekaligus 2 floating window secara serempak. Tentu enak buat multitasking, eksekusinya juga simple. Ya gestur-gesturnya mirip kayak di iPad. Kegiatanku di sini mostly ya ngetik ya sambil browsing atau nonton. Dan alhasil malah nggak kelar-kelar karena ngetiknya di sambi. Dan yang nggak aku suka dari user interface-nya adalah banyak space kopong ya, kayak di Redmi Pad yang dulu aku review juga demikian ya, user interface-nya sama. Ini widgetnya nggak bisa di-resize dan widget yang kecil kayak gini ternyata makan banyak grid tempat. Terus icon-iconnya juga nggak bisa di-resize. Untungnya iklan kagak nongol selama aku pemakaian 3 harian ini ya. Kayaknya emang untuk di tablet nggak ada iklannya ya. Correct me if I'm wrong, karena ya nggak nongol ketika aku buka app-app bawaan tertentu. Terus gimana performanya buat game berat? Ternyata enak juga, apalagi bila pakai controller sekalian kalau gamenya supported. Jadi semua game-game ini mostly aku jalanin pada settingan graphic preset di medium dengan target FPS di 60 fps. Game mobile favoritku Wild Rift, rata-rata FPS yang dihasilin di angka 59. Lalu Genshin Impact ini tentu aku set di graphic preset medium, namun FPS-nya aku set di 60. Hasilnya aku bisa dapetin FPS rata-rata di 54. Mantap. Terus game yang berat banget, COD Warzone. Grafiknya mostly opsinya di medium ya. FPS-nya aku set di uncap, dan aku dapetin rata-rata FPS di angka 47. Dan itu semua diraih dengan menggunakan gaming mode performance via game space-nya. Tapi untuk penggunaan sehari-hari aku prefer pakai yang gaming mode balance aja lah, guna dapetin peningkatan suhu yang lebih adem serta baterai yang lebih awet. Nah, ngomong soal baterai, jadi ini baterainya 10.000 mAh dengan kemampuan charging 33 watt. Aku benchmark battery life-nya pakai PC Mark dan dapetin skor berapa nih? 7 jam 45 menit. Ya termasuk rada boros menurutku, namun untuk penggunaan real life aku bisa dapetin waktu standby ya sekitar 2 harian lah. Itu pun penggunaannya mix use sih, kadang buat ngegame, ngetik, sama browsing ya, sama nonton.
Dan terakhir di kelengkapan fitur, aku demen sama speakernya yang ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 udah support Dolby Atmos juga. Terus port audio jack juga hadir. Wow sekali ada di bawah sini. Terus face unlock-nya reliable, di tempat gelap tetap bisa unlock. Kalau fingerprint tentu nggak ada ya, tablet sekelasnya biasanya juga nggak ada fingerprintnya. Dan sayangnya ini merupakan tablet Wi-Fi only, nggak ada koneksi selular dan nggak ada varian yang selular juga. Masalah. Buatku pribadi sih nggak ya, aku tinggal tether aja ke smartphoneku kalau aku lagi mobile. Tapi mungkin sebagian orang memprioritaskan hadirnya koneksi selular. Dan yang pasti dari segi harga ini tergolong menggiurkan sih bila ngelihat overall speknya. Cocok buat yang butuh tablet layar gede dengan harga yang good value di kelasnya, dengan performa yang kagak nanggung. Ya mending beli ini aja lah daripada beli Redmi Pad Pro yang harganya lebih mahal, selisih 300 ribuan. Dan aku nggak habis pikir ya sebenarnya, satu perusahaan jualan 2 tablet dengan beda merek, tapi dengan spek yang mirip. Harganya malah lebih mahal yang satu. Mungkin Xiaomi lagi mabok kali ya.